Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Andriani, NIM T20191197. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PAI. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian evaluasi. Nah, evaluasi itu memiliki arti menilai. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran PAI sendiri itu memiliki pengertian yaitu menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Nah, sedangkan dalam pengertian lain yaitu evaluasi dalam pendidikan agama Islam itu adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, dalam pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Jadi, evaluasi itu adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi pembelajaran PAI. Nah, macam-macamnya yaitu yang pertama pretest dan posttest. Nah, pretest ini dilakukan secara rutin oleh guru pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Jadi pada saat akan memulai suatu pembelajaran, guru itu melakukan pretest. Nah, sebelum melakukan pembelajaran itu merangsang dulu pengetahuan dari peserta didik. Sedangkan posttest yaitu kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian. Nah, jadi kalau pretest itu awal sebelum pembelajaran. Nah, kalau posttest itu akhir dari proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu evaluasi persyaratan. Nah, evaluasi prasyarat. Nah, evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang lama guna untuk bekal. Nah, untuk bekal mempelajari pembelajaran atau mata pelajaran baru gitu. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi diagnotis. Nah, evaluasi jenis ini dilakukan setelah penyajian suatu pelajaran atau proses pembelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Nah, jadi evaluasi diagnostik ini hampir sama dengan posttest tadi ya. Nah, terus yang keempat yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan. Sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Nah, evaluasi yang kelima yaitu evaluasi sumatif. Nah, ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Nah, yang keenam yaitu ujian akhir nasional atau UAN. Nah, sekarang biasanya itu disebut UN. Nah, ujian nasional. Nah, ujian nasional ini pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sama-sama memiliki arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Nah, namun ujian nasional ini dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi, misalnya pada masa SMP. Nah, biasanya
ini dilakukan pada kelas-kelas yang tertinggi, yaitu kelas 3 atau kelas 9. Nah, yang materi terakhir yaitu materi tentang evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. Nah, LOTS ini adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. Nah, LOTS ini merupakan singkatan dari Lower Order Thinking Skills. Nah, LOTS ini memiliki arti yaitu keterampilan berpikir yang rendah. Nah, biasanya LOTS ini memiliki tingkatan yang mudah sesuai dengan namanya di sini, yaitu tidak akan terlalu sulit untuk berpikir karena biasanya pertanyaan akan sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Jadi biasanya LOTS ini dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dengan melakukan latihan-latihan mudah. Nah, tidak jauh dari materi yang telah dipelajari yang terbaru gitu. Terus yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran HOTS. Nah, kalau ini singkatannya yaitu HOTS ya, Higher Order Thinking Skills. Nah, yaitu sudah sering kita dengarkan. Nah, di lingkungan pendidikan dan bukan suatu yang baru lagi bagi kita. Karena itu tadi sudah sering diucapkan, sering didengarkan juga. Nah, akan tetapi perlu kita kaji kembali karena HOTS itu merupakan suatu keahlian menggabungkan, memanipulasi dan mentransformasi serta experience yang sudah dimiliki untuk berpikir kritis. Nah, tadi kan kalau LOTS itu kan berpikir mudah ya, tidak terlalu mikir-mikir banget. Nah, tapi kalau HOTS ini lebih lebih rumit. Nah, karena harus berpikir kritis begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.